Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di rumah Tuhan malam hari ini. Malam hari ini kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan malam hari ini adalah gereja yang berakar. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kerinduan saya dan kerinduan kita semua, kita ingin sekali kita ini menjadi gereja-gereja yang berakar. Karena hanya gereja yang berakarlah yang bisa kuat, yang tidak goyah meskipun dihantam badai, dihantam topan, godaan apapun, dia tetap berakar. Ini sama ketika kita menaruh cinta kita kepada Tuhan. Cinta yang kuat itu adalah sama seperti akar. Jadi orang-orang yang tidak kuat di dalam imannya itu sebenarnya orang-orang yang tidak berakar. Nah, malam hari ini coba kita berbicara firman Tuhan tentang akar. Semoga Bapak Ibu bisa pulang nanti dari tempat ini boleh membawa suatu perubahan yang diubahkan oleh firman Tuhan. Haleluya. Mari kita baca dari Kolose pasal 2 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Kolose pasal 2 ayat 7. Dikatakan di sini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Haleluya. Saya warnain di situ berakar. Coba, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ya. Ini perkataan, ini perintah, ya, perintahnya bagi kita supaya kita itu hendaklah kamu berakar. Jadi ini sebenarnya bukan tema yang dibuat-buat atau dicocologi, enggak. Tapi firman Tuhan sendiri mengatakan, saudaraku, hendaklah kamu berakar. Artinya bahwa memang akar itu wajib kita memilikinya. Anak muda yang pacaran, yang gonta-ganti pasangan, gonta-ganti pacar, itu sebenarnya pribadi yang tidak punya cinta sejati. Ya. Makanya dikatakan itu playboy lah. Kalau zaman dulu dikatakan mata keranjang. Itu kenapa? Karena cintanya itu tidak berakar. Nah, orang juga yang sekarang itu dikenal istilah GJJ, tahu GJJ? Gereja jalan-jalan, lompat sana kutu loncat, lompat sana lompat sini. Nah, itu sebenarnya orang-orang yang tidak berakar. Kenapa? Dia ingin mencari keuntungan. Di gereja ini ada keuntungan enggak? Kalau tidak beruntung, coba cari deh di tempat lain yang ada untungnya. Nah, firman Tuhan malam ini mengajarkan kita, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ya. Kita berakar di dalam Dia, huruf besarnya, D itu huruf besar, berarti di dalam Tuhan, di dalam Yesus. Hendaklah kamu berakar di dalam Yesus dan dibangun di atas Dia, di atas Tuhan. Ya, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, sini anak-anak muda mendominasi jemaat di tempat ini. Jadi jadilah anak-anak muda yang benar. Ya, jadilah anak-anak muda yang benar. Berakarlah di dalam Tuhan. Nggak ada gunanya kok cari sana cari sini terus, nggak ada gunanya itu mut-mutan. Kalau mut datang beribadah, melayani Tuhan dengan semangat. Kalau lagi bad mood, udahlah. Saudaraku, Tuhan menghendaki kita berakar. Nah, ini coba lihat Alkitab itu di atasnya ada pohon berakar. Ini sebenarnya analogi, ya, perumpamaan. Alkitab itu menggambarkan pribadi Yesus, ya, dan di atas itu pohon.
Jadi kita itu hendaknya berakar di atas dia. Ya, berakar. Kalau kita berakar di atas dia, maka kau tidak akan pernah bisa goyah. Ya, Kolose pasal 2 ayat 7 merupakan ini surat Paulus kepada jemaat di Kolose, berisi ajakan untuk berakar di dalam Kristus dan membangun hidup di atas. Nah, kalau Paulus memberikan nasihat ini kepada jemaat di Kolose, berarti jemaat di Kolose sudah ada yang udah mulai goyah. Sudah ada yang mulai udah mulai tidak berakar lah. Ya, udah ada yang mulai suam-suam kuku. Walaupun sebenarnya jemaat di Kolose itu terkenal jemaat yang setia. Mereka dikenal dengan jemaat setia. Tapi Paulus mengingatkan, hendaklah kamu berakar. Kamu ini semua udah baik, udah setia. Tapi berakarlah. Supaya kesetiaanmu itu terus. Mungkin Paulus melihat udah ada yang aneh-aneh ini. Ya. Tidak mungkin Paulus menyampaikan nasihat itu kalau dia belum melihat ada yang sudah mulai aneh-aneh, ada yang sudah mulai tidak setia. Nah. Ini tujuannya meneguhkan iman jemaat Kolose agar tidak terpengaruh dengan ajaran lain, serta memuji jemaat Kolose atas kesetiaan mereka terhadap iman. Memang jemaat Kolose pada saat itu iman mereka bagus. Tapi ketika iman mereka bagus, mulai datanglah pengajaran-pengajaran lain, kan? Tergoda, apalagi kalau misalnya pengajaran itu disertai dengan tawaran-tawaran, kebutuhan-kebutuhan jasmani, tawaran-tawaran yang menguntungkan, bisa tergoda, saudara. Yang imannya masih tipis-tipis, yang imannya masih belum berakar, itu bisa terseret. Jadi Paulus mengingatkan, awas, hendaklah kamu berakar. Nah, jadi malam ini juga nasihat Paulus itu saya sampaikan kepada kita. Hendaklah kamu berakar semuanya. Ya. Tak katakan kiri kananmu, berakar di dalam Tuhan. Nah, ya. Hendaklah engkau berakar. Jangan sampai akarmu putus, nanti datang banjir, hanyut kamu. Ya, saudaraku, coba kita bahas. Coba kita lihat apa itu kehebatan akar. Nah, ini akar ya. Semua udah bisa melihat akar. Ini akar. Nah, akar itu dia itu gigih mencari air. Dia menembus bebatuan yang keras demi mengupayakan kehidupan. Itulah akar. Jadi akar itu, makanya pohon yang tidak punya akar, pohon yang akarnya tidak dalam, tipis, itu pohon itu lama-kelamaan mati, kering. Tapi pohon yang akarnya dalam, maka pohon itu akan subur. Kenapa? Karena akarnya itu gigih sekali mencari air. Dan air itu nanti akan disalurkan ke pohon, gizi-gizinya itu akan disalurkan ke pohon, sari-sari makan itu disalurkan, sehingga pohon itu sehat, tumbuh subur. Dan dia menembus, walaupun ada bebatuan ditembus sama dia, sama akar ini. Kenapa? Untuk mencari air. Demi mengupayakan kehidupan. Luar biasa. Lalu akar itu gimana? Tidak pernah iri hati. Ketika pohon mendapat pujian karena bisa bertumbuh, berdaun rimbun, berbunga indah, dan berbunga manis. Coba kalau pohon itu rimbun, subur, berbuah, buahnya banyak, daun-daunnya rindang. Apa yang dipuji? Pohonnya keren ya, waduh luar biasa. Subur banget pohonnya, rindang, enak ya berteduh di bawahnya. Pernah nggak dipuji? Akarnya hebat ya, akarnya bagus banget ya. Lalu akarnya pernah iri nggak? Jadi akar ini tidak pernah iri hati. Jadi saudaraku, kalaupun kita udah banyak melakukan yang baik dalam pelayanan, sudah lebih banyak pelayanan yang kita lakukan, atau sudah banyak berkorban kita lakukan untuk Tuhan, lalu ketika misalnya dipuji, bukan kita yang dipuji, misalnya Pak Guru yang dipuji, atau misalnya gembalanya yang dipuji, atau siapa yang dipuji, jangan iri. Tidak penting itu dipuji. Jadilah seperti akar. Haleluya.
Jadilah seperti akar, tidak pernah iri hati. Walaupun yang dipuji pohonnya, daunnya, buahnya, tapi akar tidak pernah iri hati. Kata akar, ya kita punya bagian masing-masing. Inilah bagianku. Bagianku mencari makanan. Bagianku, saya akan menembus bebatuan. Yang penting pohon ini bisa hidup. Lalu akar tetap memilih berada di bawah pohon dan di dalam tanah. Tidak mau terlihat. Itulah makna pengorbanan. Banyak sekarang di mana-mana, ya puji Tuhan di tempat ini nggak ada. Banyak saya lihat di gereja-gereja besar pun atau di mana mau berkorban, tapi kalau bisa dia terlihat. Kalau bisa diusulkan, dipajang dong namanya siapa yang menyumbang. Jadi nanti dia terlihat 10 juta, yang lainnya 500.000, 100.000. Jadi kenapa? Supaya mau dipuji. Ya. Akar enggak. Akar malah memilih, dia nggak mau kelihatan. Dia maunya di bawah. Atau istilah itu di belakang layar. Dan di dalam tanah. Dia tidak mau terlihat. Walaupun sebenarnya dia bekerja keras, tapi nggak pernah menunjukkan diri. Aduh, saya harus dipuji nih. Kalau nggak dipuji, malas ah. Dia nanti yang dipuji. Kalau saya yang capek-capek. Nah, itulah makna pengorbanan. Saudaraku sekalian, pengorbanan yang sebenarnya itu ketika kita melakukan sesuatu tanpa mengharapkan pujian. Haleluya. Ya. Tapi kalau misalnya engkau berkorban, tapi engkau sudah mengincar pujian, lalu ketika pujian itu nggak ada, engkau udah mulai malas berkorban, itu bukan berkorban namanya. Nah, engkau sudah mendapat upahmu itu nanti, kalau mengharapkan pujian. Akar itu sama dengan iman. Ya, tadi saya katakan, akar itu adalah iman. Akar itu iman, istilahnya grow up, ya, bertumbuh. Seperti pohon ini. Coba lihat pohon ini. Pohon dari kecil, terus bertumbuh semakin besar, semakin besar, semakin besar. Tuhan mengharapkan kita punya iman seperti ini. Bukan dari kanan, semakin besar, dari besar, semakin kecil, dan semakin kecil. Dan banyak sekarang anak-anak Tuhan seperti itu. Awal mula, udah semangatnya luar biasa. Oh, Tuhanku Yesus baik. Kalau bisa ada ibadat 7 kali dalam seminggu, dihadirin semua. Bila perlu, dia melayani. Tapi lama-lama mulai kendor. Kenapa? Ada harapannya yang tidak tercapai. Lama-lama kendor, dan lama-lama kerdil. Kerdil, lama-lama mati. Nah, iman yang Tuhan harapkan di sini, grow up, bertumbuh ke atas dari kecil, tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar, dan berbuah. Ya. Di dalam Tuhan harus bisa bertumbuh ke atas. Kita berharap gereja kita ini bertumbuh ke atas. Itu doa saya. Bertumbuh ke atas, berkembang ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, bertumbuh ke atas secara kualitas dan kuantitas. Lalu grow saya seperti ini, ya, berkembang ke kiri, ke kanan. Itulah iman yang Tuhan harapkan bagi kita. Di dalam Tuhan harus bisa bertumbuh atau berkembang ke samping. Apa maksudnya? Kalau engkau punya iman, engkau harus berkembang ke samping. Engkau harus bisa menyelamatkan kiri kananmu. Ya, itulah makna dari penginjilan itu. Kau punya iman, engkau harus bisa menyelamatkan sebelah kananmu, sebelah kirimu, tetanggamu, orang lain, mereka-mereka yang jarang datang kepada Tuhan. Engkau harus bisa selamatkan. Maka barulah ada makna iman yang sejati itu. Lukas 6:48-49 dikatakan, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar.
Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakan. Iman itu dikatakan seperti orang menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Kalau kita meletakkan dasar kita di atas batu, bangun rumah di atas batu, maka itu akan kuat, tidak akan goyah. Dikatakan ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Tadi dasar apa yang dimaksud? Dasarnya itu adalah di atas dasar Kristus. Membangun iman kita di atas Kristus. Maka apapun godaan-godaan seperti tadi di Kolose itu, mereka tidak akan goyah. Kesetiaan mereka itu akan berlanjut. Ya, tapi kalau kita bangun di atas kekuatan kita sendiri, ya itu percayalah. Nanti ada godaan, pengajaran-pengajaran palsu yang datang, pengajaran-pengajaran lain yang menguntungkan jasmanimu, keduniawianmu, engkau akan tinggalkan Tuhan. Untuk bisa bertumbuh, saudaraku, harus punya akar yang kuat dan akar yang dalam. Ya, kuat dan dalam. Lukas 6:28 tadi, menggali dalam-dalam itu maksudnya apa? Berusaha sungguh-sungguh dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ya, akhirnya karena ditaruh di atas batu, rumah atau hidup kita ini tetap kokoh. Ya. Jadi saudaraku, ayo, saya tidak tahu saudara menaruh iman di atas Kristus atau bukan. Mungkin kita mengaku dengan mulut kita di atas Kristus, tapi benar enggak pada prakteknya? Artinya kalau di atas Kristus, maka segala perilakumu, kehidupanmu, praktek kehidupanmu, khotbahmu, melalui perkataanmu, tindakanmu, perbuatanmu itu harus sesuai dengan maunya Kristus. Kalau tidak, berarti engkau tidak sedang membangun imanmu di atas Kristus. Lalu mengapa hidup kita itu seperti pohon berakar? Ya, karena tanpa akar maka pohon tidak akan bisa berbuah. Supaya tidak menjadi kering, supaya bisa bertahan menghadapi badai hidup. Ya. Kita sudah merasakan ya, bagaimana gentingnya kehidupan saat ini. Badai kehidupan luar biasa. Coba lihat sekarang, ya. Di kantor saya, tadinya ada yang buka kantin di situ, ada yang buka kantin dan ramai. Ya, di belakang kantor saya. Sekarang dia tutup. Saya nanya, kenapa Bu tutup? Ya bagaimana Pak? Semuanya naik. Beli ini, beli itu naik. Bahan-bahan semua naik. Ya nanti saya jual di sini mahal, nggak ada yang mau beli. Ya capek-capek ini aja. Ya memang sekarang Pak udah beginilah hidup. Artinya sekarang kehidupan itu bukan semakin enak. Tantangannya luar biasa. Dan tidak tertutup kemungkinan sebentar lagi nanti banyak pengusaha-pengusaha biasa itu yang akan gulung tikar. Dan apa nanti yang terjadi? Kriminal di mana-mana. Ya. Anak-anak Tuhan nanti yang tidak punya akar imannya di dalam Kristus, lihat aja nanti, bisa-bisa tidak bertahan. Nanti akan terhempas dengan badai, dengan topan. Maksudnya itu dengan ujian kehidupan. Dengan berbagai penderitaan-penderitaan, mereka nanti akan jatuh. Jadi, saya mengingatkan kita malam hari ini, jangan sampai ikut terhanyut. Oleh karena itu, maka tetaplah berakar dalam Kristus. Ya, supaya engkau bisa bertahan menghadapi badai hidup. Ini ciri-ciri orang yang berakar ya. Seperti Ayub. Ayub 29 ayat 19 dikatakan, akarku mencapai air dan embun bermalam di atas ranting-rantingku. Akar kecil yang berusaha mencapai air itu maksudnya apa? Lemah lembut. Punya sikap yang lemah lembut, sikap yang taat dan dengar-dengaran pada firman Tuhan atau menerima firman Tuhan tanpa syarat. Ya, itu. Jadi itu ciri orang yang berakar di dalam Tuhan. Lemah lembut, ya. Sikap yang taat, dengar-dengaran pada firman Tuhan. Ya. Tidak menganggap firman Tuhan itu hanya sebagai syarat untuk beribadah saja. Ya, udahlah dengar saja. Tapi mereka yang berakar di dalam Tuhan, mereka memiliki sikap yang taat.
dan dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Lemah lembut, coba itu kan, akarku mencapai air dan embun bermalam di atas ranting-rantingku. Itu kan menunjuk kepada sifat yang lemah lembut. Ya, berusaha. Namanya berusaha itu kan pasti namanya berusaha tidak mungkin gerabak-gerubuk. Ya. Orang yang berusaha itu tidak mungkin gerabak-gerubuk. Gerabak-gerubuk itu bukan berusaha namanya. Tapi orang yang berusaha itu biasanya dia dengan lemah lembut, tapi dia tetap berusaha. Kenapa? Untuk mencapai tujuan itu kan harus dengan berbagai hikmat yang Tuhan berikan kepadanya. Makanya dikatakan itu kan mencapai air dan embun bermalam di atas ranting-rantingku. Kalau dengan cara gerubuk-gerubuk, misalnya kita nih, ya banyak sekarang di antara kita ini yang ketika menginginkan sesuatu gerabak-gerubuk, ya lama-lama nanti emosi keluar, lama-lama dari mulut keluar kata-kata kasar. Nah, itu bukan lagi lemah lembut. Jadi belajarlah dari akar ini, ya, belajar bagaimana caranya mencapai air. Akar itu mencapai air kan dia tidak hari ini kita lihat di sini, besok sudah di sini, enggak, pelan-pelan dia. Pelan-pelan akarnya itu berjalan. Itu menunjuk kepada sikap lemah lembut, ya. Jadi mari anak-anak Tuhan di tempat ini belajarlah untuk lemah lembut. Salah satu juga ciri yang lemah lembut itu kan kurangi mengkritik orang lain. Nah, itu juga kadang-kadang kita berpikir begini, kadang-kadang kita bersembunyi di belakang begini. Mengkritik itu kan membangun, mengkritik itu kan supaya lebih baik dan sebagainya. Benar. Memang kita agak susah membedakan mengkritik dengan tujuan membangun atau mengkritik dengan cara menjatuhkan. Susah membedakan. Ya, boleh kita mengkritik, bukan mengkritik. Kalau saya bilang itu jangan mengkritik, tapi kasih masukan. Kasih masukan dan lihat orang itu mau nggak dia dikasih masukan di depan orang lain. Kan kadang-kadang kita begitu. Kita mengkritik depan orang lain dengan alasan, oh, nanti biar ini kan tujuannya untuk membangun. Lalu nanti di belakang kita ketawa, oh kan kena lu kan, gua kritik, habis lu kan. Nah, saudaraku, orang yang berakar di dalam Tuhan pasti dia menjauhkan sifat-sifat seperti itu. Orang yang berakar dalam Tuhan dia pasti punya sifat kasih. Saya boleh mengkritik Ray Dedi, boleh mengkritik Ray, tapi saya lihat dulu orang ini berdua. Kalau saya kritik mereka ini di depan orang, malu nggak mereka ini? Penting nggak saya harus mengkritik mereka di depan orang? Kalau nggak penting, ya udah nanti saya panggil berdua, saya omong berdua. Kalau bertiga nanti boleh saya marah-marah. Kamu nggak boleh begini, loh, pelayannya nggak boleh begitu. Kamu juga begini nggak boleh. Boleh. Tapi kalau misalnya di depan jemaat, pasti malu nih. Ya Pak ya. Itu namanya itu berhikmat. Ya. Jadi belajar dari akar ini kelemah lembutan. Ya, kelemah lembutan. Ya. Lalu akarku mencapai air dan embun bermalam di atas ranting-ranting. Apalagi itu? Akar kecil yang berusaha mencapai air itu merupakan penyucian yang terus-menerus mencapai kesempurnaan. Tujuan akar itu mencapai air apa? Untuk memberikan makanan kepada pohon. Artinya kan supaya pohon ini hidupnya baik, hidupnya sempurna. Nah, itu artinya penyucian yang terus-menerus. Jadi kita ini setiap datang di rumah Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Tujuan kita mendengar firman Tuhan ini apa? Untuk menyucikan kita secara terus-menerus. Terus-menerus. Sehingga kita itu nanti sempurna. Haleluya. Itu makna daripada akar itu. Engkau mendengarkan firman Tuhan setiap Sabtu, setiap Jumat, setiap Minggu. Mungkin firman Tuhan itu sama. Bisa aja ayat itu sama. Lalu jangan sampai kau mengatakan begini, ini firman Tuhan sama lagi, itu lagi. Waktu itu dengar kok firman Tuhannya itu lagi. Bersyukur kalau engkau mendengarkan firman Tuhan yang sama. Kenapa?
Kalau engkau mendengarkan firman Tuhan itu berulang-ulang, berarti Tuhan punya maksud untuk menyucikanmu. Ada hal yang perlu dibenerin dalam hidupmu melalui firman Tuhan itu. Ya. Kalau terus-terusan firman itu diperdengarkan kepadamu, berarti Tuhan punya maksud supaya kamu disucikan. Ya. Penyucian yang terus-menerus mencapai kesempurnaan. Kesempurnaan adalah pohon berakar dalam-dalam sampai berbuah. Akar itu berusaha, tadi dikatakan menembus bebatuan. Tembus bebatuan. Tujuannya apa? Kalau dia tidak jalan, pohon ini akan mati. Jadi dia berusaha berjalan terus. Ya, berjalan terus supaya pohon ini hidup sempurna. Supaya dia bisa mencari makanan untuk kehidupan pohon ini. Jadi ini menuju kepada kesempurnaan. Ini Joel Osteen nih yang mengatakan, is our faith that activities the power of God. Apa artinya itu, Keti? Apa? Ya, iman kita yang mengaktifkan kekuatan kita kepada Tuhan. Ya, engkau punya iman, tadi saya katakan akar itu yang dalam, itu kan akar itu menggambarkan iman. Engkau punya iman yang dalam, itulah yang mengaktifkan kekuatanmu. Ya, coba lihat deh, coba lihat orang-orang yang imannya itu asal-asalan, ketahuan loh dari sikapnya, tidak kuat godaan, ya, gampang tersinggung, ya, dikasih tahu tidak mau dengar, ya, kalau tidak sesuai dengan maunya berontak dan lain-lain. Nah ini John Osteen mengatakan, ya, iman kita yang menentukan kekuatan kita. Ya. Lalu saudaraku, apa upah gereja yang berakar? Gereja itu kan hidup kita. Apa upah gereja yang berakar? Dia terus bertumbuh dan berbuah. Ya. Terus bagaikan pohon di dalam Yerusalem baru yang berakar selalu berbuah. Ini contoh menunjuk pada sidang mempelai perempuan Tuhan yang selalu berbuah, menyatakan firman-Nya dalam hidupnya, perkataannya setiap hari. Nah, ini ya upah gereja yang berakar itu. Terus bertumbuh, berbuah. Jadi kalau engkau tidak bertumbuh, engkau tidak berbuah, ya engkau koreksi dirimu. Jangan-jangan imanmu yang belum dalam. Jangan-jangan engkau yang belum berakar di dalam Kristus. Ya. Kalau misalnya engkau masih suka menginginkan sana, engkau masih belum cinta dengan pelayananmu, engkau belum cinta dengan pengembalaanmu, pengen ke sana, jangan pikir gini. Engkau melihat di sana bagus menurutmu, lalu engkau di sana. Ya. Nanti di sana pasti ada hal nanti yang membuatmu jenuh lah. Pindah lagi. Kenapa berpindah? Ini akarnya yang belum dalam. Akarnya yang belum menembus bebatuan itu. Mungkin ada akarnya tapi masih di atas tanah. Jadi ada sedikit tempaan badai, langsung jatuh, pindah ke sana. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak kita semua, jadilah orang-orang yang berakar. Saya mau gereja ini menjadi gereja yang berakar, amin. Ya. Saya mau gereja ini menjadi gereja yang berakar. Saya yakin sekali. Jangan lihat jumlah kita saat ini. Ya. Tapi Tuhan sedang menyediakan bagi kita jiwa-jiwa yang akan membangun pelayanan ini. Itu keyakinan saya. Kalau saudara tahu, kita merenovasi gereja ini, belum ada rencana. Memang sebelumnya saya udah ngomong, mau, pengen. Tapi belum tahu dananya dari mana. Cuma saya berpikir aja dalam doa, kalau misalnya Tuhan mau tempat ini direnovasi, ya Tuhan akan buka jalan lah. Buka jalan dari mana saja sehingga ada dana untuk bangun rumah ini. Ya, puji Tuhan. Tuhan buka jalan. Walaupun sebenarnya Tuhan itu bukan menyediakan nih, ambil. Tetap kita berusaha, tapi Tuhan buka jalan. Ketemu tukang yang pas juga.
Ketemu tukang yang pas. Tukang ini kalau mau tahu saudaraku sekalian, sangat-sangat terjangkau daripada tukang-tukang yang lain. Itu rumahnya di sana itu yang bangun lantai 3 itu, tapi nggak full sampai ke depannya. Dia hanya depan itu pakai balkon, terus atasnya itu cuma setengah. Saya coba tanya, Pak, boleh tahu nggak kira-kira berapa anggaran habis itu? Dia bilang 500 habis, Pak. Saya bilang, waduh, 500. Kalau saya begini nih bisa habis 700-800 ini. Nyerah. Tapi Tuhan berarti belum waktunya. Nggak tahu nih tukang ini kan bekas yang bangun rumah depan ini. Pernah kita ketemu ngobrol, tukaran nomor handphone. Nggak tahu tukang ini hubungin saya terus. Pak, jadi nggak bos? Jadi nggak bos? Nanti dulu lah, Mas, belum ini. Jadi bos. Saya bikin RAB-nya ya. Saya coba hitung-hitung ya. Ya hitung-hitunglah. Tapi bukan dalam arti jadi ya kalau hitung-hitung. Hitunglah. Hitung sama dia. Kaget pas lihat, wah, dalam hati ya, tapi saya nggak mau ngasih tahu ke dia. Itu pun masih saya tawar. Saya tawar masih mau. Akhirnya saya nanya waktu di sini, Mas, dapat untung kah? Ya, itulah bos. Jadi memang kalau saya harapkan dari sini tipis sekali untungnya. Tapi karena saya dapat proyek di sana di Mutiara Gading dan saya juga nanti minta untung dari material, ya saya ambil dari situ saja. Hitung-hitungannya begini bos. Gede juga dong. Ya iya, ini yang tukang-tukang nggak tahu selama ini. Jadi dia dapat untung itu sebenarnya dari material. Dari kita itu tipis banget untungnya. Masa bilang puji Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah membuka jalan, nggak ada bisa menutup. Haleluya. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, nggak ada bisa menutup. Bersyukur sekali lah, ya. Saya bilang, wah Tuhan, apa ini tanda-tanda gereja ini akan bangkit? Apa ini tanda-tanda gereja ini akan bangkit? Saya optimis. Saya orangnya jadi optimis. Dengan Tuhan izinkan ini dibangun, walaupun dengan jumlah kita yang segini, ya saya yakin lah. Masa Tuhan izinkan kosong melompong terus? Pasti Tuhan akan isi dengan jiwa-jiwa yang baru. Haleluya. Nah, saudaraku sekalian, mari. Dengan Tuhan mulai buka jalan bagi kita, marilah semuanya kita jadi anak-anak Tuhan yang berakar. Ya. Kalau kita berakar dengan jumlah kita segini aja, kalau berakar, itu akan jadi berkat bagi yang lain. Itu akan mendatangkan ratusan jiwa ke sini, akan mendatangkan ribuan jiwa ke sini kalau kita punya akar yang kuat seperti tadi. Berakar ke dalam dan berakar ke samping sehingga kita kuat. Nah, apapun juga godaan-godaan dari tempat lain kita nggak akan terganggu, nggak terpengaruh. Kenapa? Kita punya iman yang kuat di atas Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan. Mari kita angkat pujian buat Tuhan.